bukan pengikut Yesus, tapi Melatok pengikut Paulus. Kan gitu. Pengikut Paulus menyembah Yesus. Berarti kalau gitu, kalau orang bilang jangan memberikan mutiara kepada babi, Waduh. loh, sekarang yang ngomong itu Yesus kan dianggapnya, ya kan? Tapi kan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Melatok bukan bangsa Israel, berarti babinya siapa? Oke. Ah, udah gitu aja. Nggak sekalian tambah satu lagi, anjingnya. Ya sama aja, anjing babinya sama aja. Kan Kunarion. Iya, Yesus bilang jangan berikan mutiara kepada babi atau anjing. Iya. Sedangkan Yesus bilang aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Melatok Israel bukan? Bukan. Nah, berarti anjing babinya siapa? Di luar Israel dong. Di luar. Wih, mau bahas dendam. Loh kan kok cuman respon dari ayat itu. Kalau itu pakai ayat ya. Nah, kalau itu ada ayatnya. Gitu. Nah, sekarang buktiin ke saya bahwa dia pengikut Yesus. Yang ciptain Kristen Yesus atau Paulus. Gitu aja. Gampang kan? Iya, mereka pengikut Paulus tapi menyembah Yesus. Nah, kalau penyembah Yesus benar, setuju. Tapi kalau pengikut Yesus, gue bisa... Pendeta Melatok ya, ingin membuat Melatok masuk ke jeruji penjara. Siapa Benar, ngomong gitu? Dia ngomong gitu? Ya iya. Lah, elah. Masa nggak tahu kok? Nggak tahu gua. Loh, gimana nih Kodondi nih? Ih, emang gua follow dia apa? Lu nggak nonton dia? Kagak lah, Sombong. ngapain? Ngapain mau nonton dia? Dia nonton lu nggak nonton dia nih, sombong nih Kodondi nih. Oh, dia nonton gua? Nonton lu lah Oh, kok. berarti dia ngefan sama gua dong? Dia nonton yang kita reaksi kemarin. Oh, gitu ya? Iya. Terus, Jadi, gimana? ada pertanyaan dari pendeta Melatok, di mana dia mengatakan kalau memang ya niatnya diskusi doang, kenapa ya? Kenapa dari awal ada pasal mengenai dilarang menghina pribadi? Oh, iya dong. Tapi Namanya debat tatap muka. Ya harus ada aturan-aturannya. Oke. Aturannya apa? Pertama, nggak boleh menghina pribadi lawan bicara. Nggak boleh menghina agama orang lain. Apalagi menghina sesembahan orang lain. Salahnya di mana kalau ada aturan begitu? Iya, cuman batasan-batasannya ini mungkin yang kurang jelas gitu. Nah, batasan-batasan itu nanti yang ngatur atau yang monitor itu moderator. Moderator. Iya. Tapi selama moderator mengatakan masih boleh, artinya nggak melanggar dong? Kalau moderator masih bilang boleh, tapi salah satu lawan bicara merasa dihina, salah satu tim debat bisa protes ke moderator, gitu. Artinya layangkan protes kan, bukan lu langsung main nangkapin orang gitu. Nangkep gimana? Emang bisa kok telepon polisi datang langsung tangkep? Emang katanya tahu hukum apa gimana? Ya, tapi Emang tim hukumnya nggak tahu apa? tim hukumnya ini berisikan orang-orang hebat menurut dia ya. Menurut dia. Ya, kita nggak tahu karena dia bilang ini banyak orang-orang penting di negara. Sekarang gini, misalnya debat, salah satu dianggap menghina lawan bicara. Oke. Emangnya bisa langsung saat itu gue telepon polisi langsung tangkap dia? Nggak bisa lah. Nggak saat itu besok nanti. Loh, kalau memang benar dia menghina, dalam arti nggak bisa dibantah dia menghina ya, atau menista, atau menghujat, gua harus bikin laporan dulu ke polisi, dan polisi harus cek dulu itu masuk ranah apa enggak. Oke. Itu yang namanya kalau bikin laporan. Polisi juga nggak serta-merta main terima laporan begitu aja. Nanti harus ada sidang, kayak sidang perkara atau gimana lah. Polisi harus meneliti ini benar-benar masuk atau enggak. Klarifikasi lah segala macam, panggil saksi lah. Nggak bisa langsung kita lapor langsung diterima. Aduh, itulah kalau Kan dia mempertanyakan nih pendeta Melatok. Ya kalau memang tujuannya diskusi, ya, dan dari Kodondi juga ada request soalnya. Itu requestan dari Kodondi langsung yang menyuruh pendeta Melatok maki. emang kemarin gua bilang nyuruh dia maki. Ya iya kan lu bilang maki dia setan. Gini dong. Dia ngomong di mimbar, gua anak setan. Lah berani kan dia melakukan yang sama di depan gua gitu. Berani dia bilang. Ya udah kalau berani kenapa dia mundur? Lah, tapi jangan pakai pasal itu. Loh, emangnya pasal itu langsung ditulis tangkap polisi? Oh. Enggak kan? Dia minta kalau bisa untuk pasal tersebut dihilangkan gitu. Ya ngomong dong ke kita dong. Ngomong ya. Minta dong pasal ini dihilangin. Oke, gitu dong. Masa nggak ngomong nggak apa, malah nomornya Melisa diblok? Ayo. Namanya apa kalau gitu? Ya karena kan dia bilang ini requestan dari Kodondi. Loh, mau request dari gua kayak, mau request dari ketua pembina atau yayasan gua kayak, kalau dia keberatan tinggal ngomong. Ngomong ya. Saya nggak mau nih pasal sekian, ayat sekian, saya nggak mau. Kan bisa begitu. Oke, Kodondi ya sendiri nih. Tiba-tiba dia langsung batalin. Oke. Gue udah minta ke orang hukumnya, gue nanya pasal apa aja Tuh. yang udah keberatan. Tuh. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Tuh, Melisa nanya ke tim hukumnya, yang keberatan pasal berapa, Pak? Nggak dijawab. Malah nomornya dia diblok sama si Melatok. Dari Kodondi sendiri,
kalau dia minta, oke, ya pasal 42, ya 4 ayat 2 itu bisa nggak direvisi khusus untuk memaki Kodondi sebagai setan, anjing, babi. Loh, kalau memang pasal itu dihilangkan, berarti kedua belah pihak boleh dong melakukan itu. Wah, lu mau baki balik Loh. juga? Nah, sekarang makanya dikasih aturan itu supaya orang tidak kelewat batas. Kalau ada aturan berarti kan berlaku untuk dua belah pihak. Kalau dia cuma mau berlaku buat dia doang, lah gua juga boleh dong maki. Oh, lu mau maki juga artinya? Loh, ya kalau dia mau maki, gua maki sekalian dong. Tapi makanya kita bikin aturan supaya apa? Supaya debatnya bermartabat, bukan debat kusir, bukan debat maki-makian. Kalau dia cuma bisanya maki-maki orang, berarti ilmunya dia cuma maki-maki orang dong. Ya karena sesuai dengan Bible dibilang. Nah, tunjukin gua ayat mana yang rubah-rubah firman Allah adalah anak setan. Tunjukin ke gua, ada nggak? Oke. Kalau nggak ada, berarti dia tidak alkitabiah. Tapi kalau di kitabnya dia ada ayat begitu, nggak apa-apa dia bacain depan gua. Gitu. Tapi kalau sesuai dengan dalil, artinya boleh dong. Kalau ada dalilnya di Bible dia bacain depan gua, terus dia ngomong atau menjelaskan ke depan gua, yang orang melihat kira seperti orang memaki, itu nggak akan dianggap memaki karena ada ayatnya. Betul. Sekarang ada nggak ayatnya? Yang mau rubah-rubah firman Tuhan adalah anak setan, ada nggak? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau gitu dia ngomong di mimbar, itu ayat Alkitab atau bisa-bisanya dia aja? Tafsir. Nah, berarti kan bisa-bisanya dia aja. Tapi mereka mengimani hal itu semua mungkin. Loh, enggak dong. Kalau yang dia ngomong di mimbar, donditan, anak setan, itu mah Karena merubah bisa-bisanya firman. dia aja, ya kan? Sekarang giliran gua tanya, ada Bible LAI 1974, ada Bible LAI 2023, ayatnya bisa berubah. Gua nanya, udah berapa lama gua nanya, berapa bulan yang lalu kan, anak setan mana yang ngerubah ini? Kok nggak ada yang jawab? Kok dia nggak berani jawab? Ya, malah bahas yang lain ya. Nah, malah bahas yang lain. Gitu. Oke. Terus yang dipermasalahkan lagi nih. Nampaknya dia bilang ya, ini Donditan ini memang mau menjebak. Karena belum apa-apa sudah ada pasal tentang perkara ini akan diselesaikan di pengadilan Jakarta dia bilang. Loh. Ini debat di Bali, ya dia anak Kupang. Kenapa penyelesaian perkara di Jakarta? Yang undang kan kita. Oke. Yang undang kita. Namanya format perjanjian di mana-mana ada klausul atau pasal. Kalau ada persengketaan, perselisihan itu diselesaikan di pengadilan. Oke. Kalau ada perselisihan, kalau nggak ada ya udah ngapain? Kenapa pengadilan di Jakarta? Ya mau di Jakarta boleh, mau di Kupang boleh. Boleh direvisi. Boleh. Makanya kalau memang dia tahu hukum dan timnya tahu hukum dan memang mereka mau berdebat, harusnya mereka diskusikan ke kita itu pasal-pasal yang mau dirubah yang mana aja. Tinggal ngomong, komunikasi harusnya. Oke. Nah ini nggak ada komunikasi, berarti apa? Berarti memang nggak mau debat. Mau Gitu. dia bilang, tapi 2050 kok. 2050. Nah, kira-kira 2050 masih ada Yang nggak gua kita? tahu dia bilang katanya dia mintanya online. Ya. Kalau dia mau debat online, carilah Yonatan Nandar, carilah Bang Zuma, ya. Sama Yonatan Nandar bukannya dia udah terkencing-kencing? Nggak tahu kencing atau nggak. Oh nggak tahu ya. Ya Ngompol memang nggak nggak? kelihatan sih celananya ya. Iya. Sama Bang Zuma boleh cari kalau mau online. Kalau online saya nggak mau, kenapa? Karena di online itu kan saya nggak bisa nunjukin kitab-kitab itu, ya kan? Susah nunjukinnya, belum yang mirror lah, belum sinyal lah segala macam. Bukan gaya saya debat online. Iya, bukan stylenya ya. Bukan style Ngapain gua. memaksakan diri untuk Iya, ngikut style yang dia iya, inginkan? Iya. Oke. Gitu aja. Sekarang yang gue denger nih dari video yang dia ngomong sama tim hukumnya, dia bilang apa namanya Dondi apa belum tahu Alkitab atau apa gitu kan? Iya, nggak ngerti. Itu anak-anak sekolah, anak-anak muda Jemaat-jemaatnya sini, ya. jemaat sini juga bisa lah lawan dia. Ya udah, rame-rame aja sekalian Wih, debat sama rame-rame. gua kasih dia 10 orang dalam satu meja deh. Dia sama jemaat dia atau sama Murid. majelisnya kayak atau sama penatuannya kayak satu meja dia sama gua deh. Wih. Nanti gua tanya, gua cuma tanya kitab mereka nih, ada beda versi. Sanggup ongkosin nggak? Kemarin budgetnya 4 orang. Iya, nah, sekarang empat orang kan udah gua ongkosin. Kalau dia mau 10 orang, bayar sendiri sisanya lah. Enak aja. Kirain lu mau bayarin lagi 10-nya. Gua udah mau bayarin loh. Kurang apa coba? Hotel gua pilihin yang bagus. Ya kan? Kamar gua sediain, makan gua sediain, tiket pesawat gua bayarin, pulang juga nanti mungkin gua kasih amplop. Mungkin gua kasih amplop. Ya. Loh sekarang kalau cuma gara-gara itu dia nggak mau, mending diganti nama aja deh. Jadi apa dong? Hah? Kalau gue sih udah pernah dengar, katanya pendeta Mel Atok sekarang udah ganti nama, bener nggak? Nggak tahu. Tadinya Mel Atok, sekarang jadi Mel Atut katanya. Bukan Meliat. Melitut. Enggak, katanya jadi Mel Atut katanya.
Loh enggak, sekarang gini, saya nggak bisa maksa orang yang takut, begitu aja. Kalau takut ya udah bilang aja, kalau nggak mau debat ya udah bilang aja. Saya udah berapa kali surat tantangan debat ke gereja, beberapa gereja, sudah beberapa kali nggak ada tanggapan, nggak berani, nggak mau dan sebagainya, tuh udah sering, tanya Melisa tuh. Kenapa ya? Apakah Kita udah sering kirim surat ke gereja, Iya, tentang debat, masalahnya kan gini, pada nggak mau. Kodondi punya track record debat yang istilahnya semua berakhir dengan baik lah. Ya, belum ada sejarah yang aneh-aneh. Iya. Kenapa masih takut orang? Nggak tahu. Ya, dia bisa nonton debat saya dengan Henry Tan, baik apa enggak. Dia bisa nonton debat saya dengan Pendeta Budi Asali, baik apa enggak. Dia bisa nonton debat gua sama Pak Budi Asali dan Pak Esra Saurus sekalian, baik apa enggak. Kan gitu aja. Padahal dia punya hubungan pribadi yang bagus dengan Budi Asali dan Esra Soru ya. Nah, ya mungkin. Kalau menurut saya ini mungkin ya. Ini perkiraan saya. Kan kemarin debat kan yang nentuin topik pertama kan dia. Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya kan? Gua terima. Tapi gua juga minta topik sendiri dari gua nih. Mikha 5 ayat 2. Iya. Ya kan? Pendeta Budi Asali, Pendeta Esra Soru, saya tantang debat topik ini pada nggak mau. Nah, ini tiba-tiba si siapa? Mel Atok mau, gitu kan? Mungkin Mel Atok dibilangin sama Esra Soru sama Budi Asali, jangan mau lu debat Mikha 52, mungkin. Blunder tuh. Karena yang dua ini nggak berani debat Mikha 52 sama gua. Yang ini mungkin dibilangin, jangan lo gini-gini. Itu, kemungkinan besar itu. Ya, karena tema yang blunder untuk dia ya. Iya, mereka nggak akan bisa pertahanin. Dan kalau boleh tahu kok, ini kan draft yang diajukan oleh tim dari Kodondi kepada Mel Atok. Itu draft yang sama nggak dengan yang dipakai dengan Pendeta Esra Soru dan Pendeta... Waktu sama Budi Asali sama Esra Soru, terus terang kita nggak pakai perjanjian. Oh, nggak pakai? Nggak pakai, hanya di komunikasi di WA aja gitu. Tapi aturan itu dibacain, di WA ada, dan ketika debat moderator bacain, dan kedua belah pihak setuju. Gitu. Mungkin itu yang buat dia terkejut kok. Dia Terkejut mungkin tanya apa? kan Esra Soru, loh kemarin waktu sama saya nggak ada yang gituan, kenapa sama Mel Atok ada gitu kan? Ya nggak apa-apa, kenapa kan? Karena kan gua bayarin. Loh Esra Soru juga dibayarin? Iya memang Esra Soru juga gua bayarin, tapi ya gini istilahnya kan di belakangnya atau latar belakangnya kan nggak ada istilahnya saling bilang anak setan atau apa kan nggak ada. Ya kan? Nah sekarang ini ada orang bilang ngatain gua anak setan, tapi giliran gua ajak debat face to face kenapa mundur begitu? Nih masalahnya begini. Ketika komunikasi tidak ada draft perjanjian, dia bisa menentukan tanggal sendiri kan? 22 Agustus, ya kan? Habis itu dia geser lagi 29 Agustus, ya kan? Dia sudah menentukan ini, tapi giliran ada draft perjanjian, kenapa dia jadi batalin dua-duanya tanggal ini? Yang nentuin tanggal dia loh, kita ngikutin loh, ya kan? Kita cuma masukin itu ke dalam draft perjanjian. Kenapa dia jadi takut? Iya, karena nggak ada track record sebelumnya. Iya, tapi kan dia bisa ngelihat debat gua sama Budi Asali sama Esra Soru gimana. Walaupun gua sama Budi Asali dan Esra Soru tidak ada perjanjian, tapi sebelum debat aturan yang sama di dalam draft perjanjian itu dibacain oleh moderator di depan kedua belah pihak dan kedua belah pihak setuju. Gitu. Setuju dua-duanya. Lah kalau mereka berani, kenapa dia nggak berani? Kan atut namanya. Ya karena dia melihat bahwa Kodondi punya dendam nih kepada dia. Gini, gue bukan dendam pribadi enggak. Namanya ini kan di medsos. Ini kan namanya perang pemikiran. Ya kalau dia berani memunculkan video ke muka umum menyebut nama gue pribadi dengan sebutan anak setan misalnya, lah sekarang kenapa dia nggak berani dapat ngomong depan gue? Gitu. Ya gara-gara lu batasin dengan pasal itu. Loh iya. Lah sekarang kalau memang ada ayatnya di dalam Bible dia ngomong begitu apa kena pasal kan enggak? Karena ada ayatnya. Kecuali kalau nggak ada ayatnya dia ngomong begitu baru kena. Oh, nggak boleh. Berarti kalau begitu, kalau dia nggak berani, berarti di Bible dia nggak ada ayat itu. Iya, itu kan tafsir memang kok. Lah iya, ya berarti kan suka-suka dia ngomongnya. Sama seperti kayak mereka menafsirkan masalah jangan membuang mutiara kepada babi dan anjing gitu kan. Iya. Ya, yang mereka sebut sebagai babi dan anjing ya Kodondi Di gitu luar kan. Kristen kan, maksudnya Iya. kan? Di luar Kristen. Nah sekarang, kalau memang misalnya nih, Yesus sendiri diutus untuk bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, sudah tahu Mel Atok bangsa Israel bukan? Nampaknya ada keturunan sedikit. Israel rohani gitu Israel bilangnya. rohani. Udah jelas, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Yesus aja di Bible-nya dia ngomong apa? Murid-muridnya aja nggak boleh ke Samaria. Udah jelas. Itu waktu Yesus masih hidup kan direvisi waktu udah nggak ada. Udah revisi. Lah, Lah, sekarang yang ngajarin Kristen
yang menciptakan Kristen, Yesus atau Paulus? Kalau kita lihat Ayo. sejarah ya Paulus. Paulus. Nah, Sejarah. berarti Melatok bukan pengikut Yesus, tapi Melatok pengikut Paulus. Kan gitu. Ngikut Paulus nyembah Nah, Yesus. berarti kalau gitu, kalau orang bilang jangan memberikan mutiara kepada babi, Waduh. loh, sekarang yang ngomong itu Yesus kan dianggapnya, ya kan? Tapi kan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Melatok bukan bangsa Israel, berarti babinya siapa? Oke. Ah, udah gitu aja. Nggak sekalian lu tambah satu lagi. Anjingnya. Ya sama aja, anjing babinya sama aja. Kan Kunarion. Iya, Yesus bilang jangan berikan mutiara kepada babi atau anjing. Iya. Sedangkan Yesus bilang aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Melatok Israel bukan? Bukan. Nah, berarti anjing babinya siapa? Di luar Israel dong. Di luar. Wih, mau bahas dendam. Loh kan gua cuman respon dari ayat itu. Kalau itu pakai ayat ya. Nah, kalau itu ada ayatnya. Gitu. Nah, sekarang buktiin ke saya bahwa dia pengikut Yesus. Yang ciptain Kristen Yesus atau Paulus. Gitu aja. Gampang kan? Ya, mereka pengikut Paulus tapi menyembah Yesus. Nah, kalau penyembah Yesus benar, setuju. Tapi kalau pengikut Yesus, gue bisa lawan dengan ayat-ayat di dalam Bible mereka sendiri. Gitu. Udahlah, suruh ganti nama aja lah, Pendeta Mel Atut gitu aja lah. Enggak, yang saya agak bingung tuh yang tantangannya dimundur 2050. Nampak mau ngejek lu, Niko. Dia ngomong 2050. 2050. Ya udah, kalau gue masih hidup gue tungguin. Kalau dia masih hidup, silahkan. Kalau dia bilang 2050, berarti dia takut. Udah gitu aja. Gampang kok mah. Kalau kita masih ada ya Mel ya 2050 ya. Emang iya? Insya Allah. Kan bisa lu duluan yang pulang. Bisa gua belakangan. Bisa gua belakangan, bisa lu duluan. Kami optimis. Udah gini aja, Pak Pendeta Melatok kalau udah nggak berani, sudah nggak usah banyak koar-koar, saya juga nggak maksa, gitu aja. Yang penting dengan cukup satu kali, dia membatalkan debat itu, udah turun martabatnya di depan mata saya. Begitu aja. Dan mungkin di mata orang lain ya, mungkin gua nggak tahu ya. Kalau di depan jemaat dia mungkin nggak. Harusnya turun ya, karena saya juga nggak ngerti ya. Dia mengklaim bahwa yang kita bingung gini kok. Yang tidak setuju itu kan dia bilang mulai dari istrinya. Dari awal istrinya nggak setuju. Ya, terus tim hukumnya. Terus jemaatnya juga tidak setuju. Artinya ini kan orang-orang terdekat dia, ring satunya gitu ya. Kenapa nggak ada satupun ring satunya yang mendukung pengkabaran Injil? Iya. Ya, bukankah Kristen tuh disuruh memikul salib? Betul nggak? Ini kan bikin malu nih. Rasul-rasul Yesus semua siap mati demi ini. Iya. Sedangkan dia resiko paling tinggi apa tadi dia bilang? Apa resiko paling tinggi ya? Apa sih? Masuk penjara kan? Enggak lah. Itu resiko yang menurut dia kan? Enggak lah, gini menurut nih. Dia gitu. Nih, gini nih. Kalau namanya orang debat tatap muka, ya, di sebuah tempat yang bagus, nggak serta-merta menghina langsung kita laporin polisi, enggak begitulah. Polisi pun ketawa, bilang, ini kok kayak anak kecil nih. Justru, ya, dengan debat tatap muka begitu, kita berani kasih jaminan. Keamanan dijamin. Nah, cuman kalau kehormatan kita nggak jamin. Gitu. Ya, ini aja belum debat, kehormatan udah hilang ya. Belum debat, kehormatan udah hilang. Lagi mana kalau debat? Gitu. Tapi minimal puluh-puluh aman. Oh, puluh-puluh aman. Ya. Kehormatan Salam puluh-puluh gitu. Salam tadi. puluh-puluh. Udah, kalau takut kurang atau hilang atau perpuluhannya terganggu, ya sudah nggak usah debat, jangan debat. Mendingan ngurusin aja gereja, ngurusin jemaat, biar perpuluhan aman, gitu aja. Tapi ini memang beda ya, kita lihat kok. Kalau Muslim ya, itu paling pantang ya, yang istilahnya agamanya yang diserang gitu ya. Kita pun ya jangankan penjara, mati pun siap gitu. Kalau mereka nih kok kayak cemen kali gitu. Enggak, mereka tuh udah terbiasa playing victim. Disangkanya kita tuh apa ya, menyerang keimanan seseorang. Nih, saya kasih tahu ya. Saya kalau debat sama pendeta, yang saya serang bukan masalah Yesus Tuhan atau bukan. Itu gua udah malas ngomongin begituan. Itu udah puluhan tahun, mungkin udah ratusan tahun orang ngomongin itu. Gua nggak mau ngomongin begitu. Saya menghormati setiap orang Kristen yang mau menyembah Yesus, monggo. Silakan. Ya, itu dijamin haknya. Dijamin haknya secara penuh oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, ya, dijamin loh. Jadi gua nggak boleh protes atau melarang orang untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang gue perkarakan adalah keautentikan Bible dia, gitu aja. Oh, pembuktiannya lebih ke arah situ ya? Iya, nih, karena apa? Karena kalau kita debat, Yesus Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya, bahasa Jawanya at the end of the day, gitu. Kan lakum dinukum waliyadin. Betul. Iya kan? Terserah dia mau nyembah apa, udah mau nyembah pohon, Botol mau kecap. nyembah manusia, itu hak dia, dijamin negara.
Gua nggak akan mempermasalahkan mengganggu iman dia dengan menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Gua nggak akan. Ya. Tapi yang gua perdebatkan adalah ini kitab lu ada ngomong begini, versi ini, yang versi ini ngomong begini. Tolong jelasin ke gua bedanya apa gitu. Nah, kalau dia bilang gua anak setan merubah-rubah firman Tuhan, gua mau nanya balik, ini yang ngerubah-ngerubah dua Bible ini anak setan mana? Gua cuma gitu doang. Bisa jawab nggak dia? Nggak bisa. Mending dia debat sama orang Katolik sebenarnya. Nah, terus dia kalau nggak salah ngomong nih, yang gua nggak salah denger ya. Gua ngeliat di video lu tuh. Dia bilang apa? Oh, dia nggak ngefans sama Melatok tapi ngefans sama saya rupanya, guys. Gua nonton sekilas. Apa sih dia bilang kemarin ya? Oh, yang tadi udah ya, yang katanya Doni nggak punya pengetahuan Iya. Bible kan? Saya persilakan anak mudanya dia, jemaatnya dia, penatua dia, majelis dia, sama dia sekalian 10 orang depan saya ngelawan saya sendiri dah. Beneran. Belum tentu juga majelisnya tahu, belum tentu juga jemaatnya tahu separuh kitab mereka punya siapa. Takutnya nanti berantem kok. Lu kasih pertanyaan beda-beda jawabannya. Biasa ini ya, kalau Kristen kita susunin, ya kita tanya nanti, beda pendapat berantem sendiri. Iya, nanti ada 10 orang, giliran satu pertanyaan, jawabannya ada 11. Berantem pula. Bisa jadi. Dibilang lagi adu domba. Bisa Wah. jadi. Nah, ya dia mendingan saya bilang, Pak Pendeta Melatok, kalau memang sudah takut, ya sudah, diem aja, urusin jemaat, ya. Rawat jemaat baik-baik, supaya perpuluhan lancar, gitu aja. Daripada ngomong-ngomong di medsos, di reaction sama orang, malah malu saya. Beneran. Ya, ganti aja namanya lah, Pendeta Melatut, gitu. Tapi ada yang menarik nih teman-teman ya. Mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi ada seorang pendeta sama-sama dari Kupang loh. Oh. Ini orang GBI. Oh, pendeta? Iya, pendeta. Bilang ya. apa? Jadi pendeta dari Kupang ini memang salah satu pendeta yang cukup aktif membuat reaksi-reaksi juga. Dan menurut saya penilaiannya cukup objektif selama ini ya. Selama ini kita lihat. Jadi pendeta ini bernama Pastor Andres Saleh, ya, Pastor Andres Saleh ini mempertanyakan ya. Di Kupang? Ya dia GBI Kupang, bisa dicek. Dia berkali-kali juga udah pernah bilang gitu, saya sebagai orang Kupangnya malu gitu. Ya. Dia bilang, saya ini pendeta dan ini memalukan. Koar-koar mau berdebat, seenaknya ganti tanggal, buat tema sendiri, dan setelah atau sudah diumumkan, tapi mau dekat hari H, kabur dan blokir orang. Nah, yang memalukan itu dia blokir nomor Melisa loh. Kenapa mesti diblokir? Setakut apa dia sama Melisa? Emang Melisa yang mau debat kan, yang mau debat gua. Kenapa Melisa yang diblokir gitu? Coba aku lihat ya, profil pic Melisa apa, Bel? Karena kadang-kadang profil pic-nya mengerikan juga mungkin. Enggak. Atau lu sering pasang status-status yang ngeri-ngeri, Mel? Enggak, tadi sama pendeta siapa namanya? Andres Saleh. Andres Saleh. Iya. Coba tolong ditampilin, ada nggak? Iya, Andres Itu. Saleh. Oh, udah ditampilin? Iya. Nah, kalau sampai ada pendeta ngomong begitu, coba gimana? Makanya daripada Pak Pendeta Melatok keluar-keluar lagi, mendingan udah dia ngurusin jemaat daripada sampai di reaction sama sesama pendeta. Gitu. Ini nampaknya mau curi domba nih kok. Sama-sama Kupang nih. Sama-sama Kupang. Mau rebutan jemaat. Rebutan jemaat Loh, namanya. kalau di Kupang, di NTT kan nggak perlu rebutan jemaat. Soalnya kan memang rata-rata mayoritas Kristen. Lah kan pindah. Rebutan domba. Pindah. Lah kan domba diperebutkan. Itu bukan rebutan jemaat, itu rebutan perpuluhan. Ya rebutan domba. Rebutan daging domba kan. Mumpung sama-sama Kupang kan. Oh, sama-sama Kupang ya. Tapi gini kok. Kemarin tuh ada juga yang mempertanyakan gini. Dia komentar. Dia bilang kalau ini dilanjutin, sebenarnya nggak ada untungnya bagi Pendeta Melatok. Ya memang. Karena yang pertama, ya kalaupun dia berhasil menang, ya. Gimana caranya menang? Ya kalaupun kan, kok komplit. Dibilang sama orang Kristen nih, kalau menang, ya Pendeta Melatok itu nggak akan dapat limpahan dari apapun. Jadi contoh gini lah, misalnya dia menang, terus ada yang murtad, ya kemungkinan yang murtad tuh orang mana? Tersebar kan? Ada orang Jakarta, ada orang Bandung, ya ada orang Palembang, Medan gitu kan. Itu akan jadi jemaat Melatok nggak? Enggak kan? Kalau Kupang udah mayoritas Kristen gitu kan? Ya. Ya. Orang Jakarta pasti akan jadi Kristen dan jadi jemaat di gereja misalnya yang paling dekat rumah dia atau yang dia nyaman. Oke. Ya. Apa untungnya Melatok? Nggak ada. Oh, tapi kan selain itu kan kalau dia menang dari gua, kalau menang nih ya, nama dia kan besar gitu loh. Oke. Ya kan? Donasi bisa turun terus misalnya. Undangan akan banyak mungkin. Undangan banyak. Donasi mungkin nggak berubah. Ya, Undangan dia yang kan, banyak. dia kan akan undang kemana-mana gitu Iya. lah. Tapi gimana caranya dia menang sama gua?
Karena dia sebenarnya bukan lawan gua. Lawan Dia sebenarnya ngelawan kitabnya dia sendiri. Gitu masalahnya. Jadi musuh terbesarnya orang Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu. Ya dari dulu soalnya itu nggak beres-beres. Dari dulu. Ya mau pakai yang mana? Dia 66 kitab, Katolik 73 kitab, Ortodok 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Gitu aja. Ya kalau versi Katolik yang lain salah. Ya udah kan gitu. Gimana caranya? Makanya dia bisa menang lawan saya. Orang lawan dia terberat itu adalah kitabnya dia sendiri. Gitu. Belum lagi yang terjemahan Indonesia lebih kacau lagi. Nah, oh ya gue baru inget. Ketika di video lu tuh, dia ada ngomong 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 7:21, Matius 17:21, Matius 18:11. Itu mah receh kata gitu kan. Buktiin ke saya, sebelum abad 16 ayat itu udah ada. Gitu. Gua punya Bible yang ngomong bahwa ayat itu sebelum abad 16 di manuskrip Yunani manapun tidak ada. Itu kan, simple gua. Kalau dia bisa buktiin depan mata saya, ya, nggak usah hard copy lah, gua nggak minta hard copy lah, gua juga tahu lah. Tunjukin ke saya soft copy atau foto manuskrip yang ada ayat itu sebelum abad ayat 16. Itu ada tuh, NIV, New International Version. Ditulis, tidak terdapat di semua manuskrip Yunani sebelum abad 16. Yang aku bingung gini kok ya. Oh, Kan dia bisa-bisanya ngomong, ya tuh Yohanes 5:7 lah, cemen. Itu mah cuma cara dia untuk menutupi supaya jemaat dia masih percaya sama dia, gitu doang. Tapi harusnya udah mulai sebagian jemaat ini mempertanyakan sih. Ya kalau memang toh nggak ada masalah, kenapa nggak berani debat? Nah, itu toh aja. Kodondi juga nggak punya reputasi mencelakai orang gitu ya. Kecuali dia mantan begal gitu, atau mantan maling motor macam Risuli Lubis. Oh nggak tahu ya, mungkin ya. Mungkin dia tahu saya dan teman-teman yang memenjarakan Gracia Pelo, mungkin. Oh iya. Mungkin. Walaupun Tapi kan kalau Gracia Pelo kan udah kelewatan. Itu loh. Gracia Pelo kan udah membuat video untuk konsumsi publik dan dia menambahkan perkataan dia sendiri ke mulut Nabi Muhammad SAW. Jadi dianggapnya Nabi Muhammad SAW yang ngomong gitu. Itu udah nggak bisa ditolerir. Tapi kalau dia menghina pribadi saya masih mikir mau saya penjarain atau enggak. Saya masih mikir. Tapi kalau dia menghina Nabi saya, baru saya nggak mikir lagi. itu nggak mikir. Itu bedanya. Iya, karena Jadi kalau cuma ngomong kamu anak setan, belum tentu saya laporin polisi, gitu belum tentu ngapain. polisi pun ketawa kok. Polisi juga ketawa kali kalau lapor begitu. Masa lu kayak anak kecil dibilang setan Nah, marah gitu. iya. Nanti, nih ya, ini gini. Kalau dia ngatain saya anak setan, karena saya merubah-rubah firman Tuhan katanya. Satu, gue mau tunjukin 2 Bible yang berbeda, yang dalam kata-katanya beda, padahal penerbitnya sama, percetakannya sama. Gue mau nanya, ini anak setan mana yang rubah? Satu itu. Yang kedua, nah, ini, gue juga bisa ngomong begini. Kalau dia aslinya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, ya, dan dia ternyata bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus, berarti gue juga bisa ngomong begini, kalau begitu, Pendeta Melatok mengikuti iblis untuk menyembah manusia, gitu. Kan bisa. Iya kan? Penyembah manusia. Nah iya. Loh, mereka nggak ada masalah kok dibilang penyembah Oh manusia. iya, mereka menyembah manusia, ya gue bisa ngomong, berarti Melatok ngikutin ajaran iblis, kalau gitu. Memang iblis ada ngajar nyembah manusia? Nah sekarang iblis kan selalu menggoda manusia supaya menyekutukan Allah. Kan gitu. Tapi menyembah dia, Menyembah siapa? iblisnya. Enggak, iblis nggak minta menyembah. Iblis ngajarin manusia supaya menyembah atau menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Nah, menyembah Yesus sama juga kan menyekutukan Tuhan Maha Esa. Iya, karena versinya Yahudi kayak gitu. Iya, itu versi Yahudi yang kitabnya diambil sama Kristen. Karena Yahudi kenapa marah sama Kristen ya? Karena itu mensekutukan Tuhan. Iya. Nah, sekarang buktinya gini aja deh. Rabi Maimonides, rabi Yahudi yang sangat terkenal, bisa-bisanya ngomong Kristen itu adalah penyembah berhala, Avodah Zarah. Ya kan? Iya. Avodah Zarah penyembah berhala loh. Penyembah berhala. Bener nggak? Itu kasar sih. Kasar. Bahkan Rabi Maimonides ngomong apa? Kalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat tidak nemu sinagog, mereka boleh tefillah di masjid tapi dilarang masuk gereja. Oh, tapi mereka bilang gini kok, itu Apa? gereja zaman dulu. Terutama Katolik. Kalau gereja sekarang udah nggak ada berhalanya. Loh, yang dianggap berhala sama Rabi Maimonides ini bukan patungnya, tapi Yesusnya. Tapi nggak ada Yesus juga di situ. Lu iya, Yesusnya memang nggak ada di gereja, teman kan mereka menyembah Yesus.
Oke. Iya kan? Karena menyembah Yesus, ya itu Yesus yang dianggap berhala sama Rabi Maimonides. Itu. Ya karena versinya mereka, oh itu Katolik gitu kan. Bukan kami udah nggak ada apapun nih, kosong. Berhala itu bukan harus berupa patung yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tapi bukan Tuhan Yang Maha Esa juga berhala. Gitu. Nanti mereka bilang, loh di Islam juga ada kaligrafi itu masjidnya. Emang kita sembah kaligrafinya? Lah tunjukin aja ya tadi Quran, kamu harus menyembah kaligrafi, ada nggak gitu? Kan nggak ada. Gampang, meruntuhkan argumen mereka tuh gampang gitu. Dia saking ketakutan bilang saya nggak tahu Alkitab, saking ketakutan. 1 Yohanes 5:7, lah dia nggak akan bisa membuktikan. Saya punya bukti yang dari kalangan mereka sendiri. Mau yang mana? Mau dari NIV ada, mau dari RSV ada, mau dari yang itu apa namanya, yang Bible Study-nya John MacArthur ada. Bahkan ada Bible yang dari ND sekalipun ada, malah itu jelas banget. Mau Jerusalem Bible juga ada. Semuanya tentang 1 Yohanes 5:7, semuanya bilang itu pasti tidak asli. Apa yang mau dibantah? Karena dia nggak bisa bantah, makanya dia bilang, wah itu cemen. Ya cemen, orang dia takut. Jadi dari Kodondi nih, nggak ada komunikasi dengan orang-orang seperti Ezra Soru yang notabene bisa menyemangati lah. Terakhir, waktu saya komunikasi dengan Budi Asali dan Ezra Soru, itu ngomongin Mika 5 ayat 2. Nggak ada bilang, itu tolonglah diaturin si Melatok nih. Nggak perlu lah, buat apa? Buat apa? Ya, Gua biar nggak maksa. Gua nggak mau maksa orang yang takut gitu. Buat apa gua paksa-paksa? ya, saya sampai bilang sama pendeta itu ya, Pastor Andre Saleh itu, kalau nggak Bapak aja gantiin. Loh, kalau Pak Pendeta Andres Saleh mau diskusi sama saya, boleh. Silakan Pak Andres Saleh, lihat video debat saya dengan Henry Tan, Budi Asali, Ezra Soru, tolong lihat. Sopan nggak saya? Santai nggak saya? Dan nggak ada maki-memaki, nggak ada. Malah kita acungin jempol ya, buat pendeta Ezra Soru, Budi Asali gitu ya. Itu luar biasa sih. Wow, itu top. Saya bilang, berani tatap muka. Debatnya baik, nggak menghina, nggak menghujat, nggak menista, baik kan? Cuman sayang mereka sekarang nggak berani. Mika 5 ayat 2 mereka pada nggak berani. Kenapa aku juga? Ya udahlah, kok ngalah gitu. Nggak Loh, mau ngalah. iya. Nggak mau ini kasih yang lain aja kayak ayat yang mau dibahas. Yo, kalau mereka mau Yesaya 96 boleh, mau Yesaya 7:14 boleh, Yesaya 53 kan kemarin udah. Mau Mazmur 22 boleh, mau Hosea 11:1 boleh, mau Yeremia 31 boleh. Itu Mau perjanjian Mazmur lama. 22 boleh. Hah? Perjanjian lama semua banyak. Iya, kan yang saya kan memang spesialisnya membongkar klaim Kristen nubuat Yesus di PL. Itu spesialis saya. Gitu. Ya karena lu Selain pakai daripada kritik teks, ya. ya, teologi juga boleh lah teologi, tapi saya spesialisnya tuh membongkar atau membantah klaim Kristen untuk nubuat Yesus di PL. Lah itu lu pakai data Yahudi udah selesai kok. Iya, makanya. Yang penting kan gue punya bukunya, bukan asumsi gue. Gitu. Ya itu kan Tapi kan data Yahudi itu kok. oh enggak, tapi kan gini, tapi kan gue bisa membuktikan bahwa separuh kitabnya Kristen yaitu PL itu punya Yahudi, bukan punya Kristen. Kemiripan aja kok. Bukan kemiripan, itu udah jelas punya Loh, punya Yahudi dari tanah, diterjemahkan ke Septuaginta, baru dipakai sama Kristen. Mau sebutin timeline-nya juga gue bisa. Ketika gue nanya sama pendeta Budi Asali, Pak, Kristen mana yang nulis tanah gitu? nggak ada. Nggak bisa jawab. Ya memang belum ada Kristen. Iya makanya. Kalau sampai Pak Pendeta Budi Asali bilang Musa itu Kristen, ya gue kan cuma bisa ketawa doang. Karena dia ngambil dari Ibrani 11. Ya karena kalau kita bicara Kristen kan pengertiannya Oh iya. penyembah Yesus, pengikut Yesus. Mereka yang klaim. Tapi kan gue bisa buktikan mereka bukan pengikut Yesus, mereka penyembah Yesus. Pengikut Paulus. Gitu. Dan Musa nggak kenal dua-duanya. Boro-boro. Boro-boro ada nama Yesus zaman Musa. Nama Yesus baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen tahun 1750. Yang gue bingung gini kok, waktu zaman peralihan gitu ya. Zaman peralihan itu apa nggak terjadi kerancuhan ya? Lu bayangin gini kok, kakek lu belajar misalnya namanya Eso. Tiba-tiba gue generasi cucu, belajarnya udah Yesus. Begitu di rumah ngomong, Tuhan kita adalah Yesus. Enggak, Tuhan kita Yesus. Berantem dong kakek sama anak. Lah itu kan hanya masalah paralelisasi nama gitu doang. Sebenarnya nggak masalah. Kita sendiri orang Islam juga jangan sampai alergi dengan kata Jesus Christ, nggak boleh alergi. Nggak boleh. Karena Quran terjemahan bahasa Inggris juga menerjemahkan Isa putra Maryam menjadi Jesus son of Mary. Jadi kita nggak usah alergi. Itu hanya paralelisasi nama.
ya transformasi dari ISO. Tapi ada ketakutan, buktinya kata Allahnya nggak berani dihapuskan karena ada ketakutan akan menimbulkan kebingungan. Kebingungan apa? Lah, Kebingungan di kalangan mana? di kalangan orang Kristen, kenapa LAI nggak berani? Mereka mengakui penggunaan kata Allah itu salah, betul nggak? Mereka sudah mengakui kata Allah itu ada salah. Tapi kenapa mereka nggak berani ubah? Karena takut, yaitu begitu paralel nama akan banyak kebingungan. Enggak. Kalau menurut saya, alasan terutama mereka nggak mau buang kata Allah dari Bible mereka nanti akan nggak bisa melakukan misi penginjilan lagi ke orang-orang Islam. Tapi misi penginjilan dengan cara itu udah nggak laku kok sekarang. Ya kan sekarang umat Islamnya juga udah mulai banyak kenal kristologi, Iya. mungkin ya. Tapi kalau di daerah-daerah, Sudah sangat kecil lah. enggak dong. Mereka tuh masih bikin Bible yang banyak pakai istilah Islam, ya, nama Yesus ganti jadi Isa Al-Masih, dibagi-bagiin ke rumah orang Islam, masih ada. Ya, termasuk gereja Isa Al-Masih yang sangat besar Iya. di Semarang ya. Iya. Di sini juga ada Jalan Pegangsaan, gereja Isa Al-Masih. Sinodenya nanti yang di Semarang? Nggak tahu gua sinodenya. Sinode mah dari PGI dong. Enggak dong, sinode artinya per nama dong kok. Iya, maksudnya sinode itu didapat dari PGI. Betul. Iya. Ya mereka bisa di daerah mana aja, sinode beda-beda, tapi semuanya berasal dari PGI. Gitu. Ya karena apa ya? Kata Allah tuh terlalu banyak sih mereka udah pakai. Kayak Memang. lagu-lagu juga nggak mungkin kan? Enggak, gini loh. Di kitabnya di LAI yang TB2 terbitan 2023, mereka kan bikin buku penjelasan kecil. Ini gua baca ini. Biar lu juga tahu nih. Ya, ini LAI juga yang ngeluarin. Nih, Ya LAI lah kok. ya LAI. Masa Donditan yang keluarin? LAI 2, ya kan? TB2, ya kan? Ada bukunya tuh. Pernah lihat nggak? Loh, perasaan kemarin nggak ada ini. Ada. Ini nggak boleh kemana-mana, harus nempel di LAI TB2. Nah, di dalam buku ini mereka nulis apa? Nulisnya Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaidah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2017. Nulisnya begini, ya. Memang mereka ada merubah kata-kata sesuai dengan KBBI. Iya. Tapi, nah tapinya apa? Di KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul. Ya. Nama sesembahan. Sedangkan Tuhan itu apa? Sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini. Berarti kalau di LAI TB2 masih ada kata Allah, ya, dan bukan sebagai nama, bukan sebagai proper name, berarti mereka di sini ngakunya ngikutin KBBI, tapi kata Allahnya nggak ngikutin KBBI. Iya, karena kalau Allah di KBBI adalah nama sesembahan umat Islam. Oh, nama Tuhan dalam bahasa Arab KBBI, lu cek. Gua bisa tunjukin. KBBI. Kita nggak mau asumsi makanya, semuanya harus berdasarkan data aja. kbbi.web.id. Nih, ketik aja kata Allah. Keluar nih. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, Iya, nama pencipta alam semesta, yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Nggak sebut Islam. Ya. Nama di sini adalah nama Tuhan. Sedangkan kata Tuhan apa? Tuhan. Nih, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Berarti kan beda. Nah, kalau di dalam LAI TB2 masih menggunakan kata Allah, tapi sebagai generic name, bukan proper name, berarti di sini mereka bilang mengikuti KBBI, tapi nyatanya kata Allah di sininya belum mengikuti KBBI. Gitu. Iya, memang nggak berani. Iya nggak berani. Nggak beraninya kenapa? Karena nggak bisa penginjilan lagi. Lagi dibilang, oh enggak lah, kita nggak gitu. Enggak gimana? Dari tahun 1936 udah ada dokumen Belanda yang menyatakan begitu. Gitu. Kami tidak pernah memaksakan orang Islam pindah. Iya nggak maksa, tapi ngasih sembako, ngasih ini, Oh, ngasih salah ini. kalian dong. Hah? Salah kalian dong. Loh, kalau cuma nerima doang nggak apa-apa, tapi kenapa harus ngajak? Ngajak ke Ngajaknya gereja. itu. Ngajak ke gereja, bukan Iya. ngajak nyembah Yesus loh. Ngajak ke gereja ngapain? Ngajak ke gereja ya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ngapain syairnya? Syairnya adalah Iya kan?
Sama kayak Islam gitu ya, tapi Islam nggak ada yang ngajak ke masjid. Nggak sih. ada. Islam mana ada kalau punya tetangga Kristen, ayo ke masjid sholat, mana ada begitu? Nggak ada. Nggak bisa kok, ke masjid aja bisa, kalau sholat ya nggak bisa. Loh kalau ke masjid paling mungkin rapat RT mungkin gitu ya, masih bisa ngajak tetangganya Tapi kemarin pernah ini, agama lain. aku pernah bikin ini ya, survei kok. Kita tanya sama orang agama Buddha, ya coba lu tanya sama 100 orang agama Buddha, ya lu punya teman yang Islam nggak? Pasti punya ya semua, oke? Pernah nggak diajak untuk ke masjid sholat? Setahu gua nggak pernah. Jadi dari 100 yang jawab pernah 0. Nah iya. Tapi begitu kita tanya, pernah nggak lu diajak sama orang Kristen untuk pergi ke gereja? Mungkin 99 yang ngajak. 70. 70. 70-an. 70-an. Buset. Nah itu. Karena di dalam kitab mereka memang ada perintahnya. Nih. Karena orang Islam juga bingung ya, mau ngajak orang non-Islam ke masjid ngapain ya, Mel? Coba lu tanya. Ini perintahnya orang Kristen buat ngajak-ngajak orang lain. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintahnya ini. Tapi ini ayat palsu. Ayat sisipan. Ayat sisipan. Jangan bilang palsu, nanti ngamuk ortu gua. Ayat tidak asli. Iya. Ya, ayat sisipan Gereja Romawi di abad kedua. Yang ngomong bukan gua doang. Katolik Ensiklopedia, Britannica Ensiklopedia, Bible Commentary. Ngomongnya sama. Bukan gua yang ngomong, gua bisa tunjukin belasan. Bahkan puluhan komentari yang bilang ini ayat tidak asli. Dan itu sejak kapan dimasukin ya? Abad kedua. Tujuan Oleh dimasukin. Gereja Romawi di abad kedua. Artinya dari zaman abad kedua mereka sudah sangat agresif. Padahal dulu kan pakai senjata. Nah, kan Romawi. Kalau Romawi apa sih? Romawi kan lagi ngejajah Palestina pada waktu itu. Iya. Nah, ketika menjajah, ada sisipan begini. Loh, mereka ngapain ngajakin orang, paksain orang dong? Loh, sekarang di dalamnya kan ada ajaran apa? Kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan jangan apa? Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bisa nggak itu sisipan dari Romawi? Gua kan lagi penguasa nih, penjajah nih. Lu lagi gua jajah, lu gua kasih buku, kasihilah musuhmu. Siapa musuh lu? Iya. Supaya jangan memberontak. Supaya jangan memberontak. Nanti ada lagi di sini ada ayat yang dibilang kata Paulus, semua pemerintahan berasal dari Allah. Betul. Gimana? Tidak boleh melawan. Ada lagi di sini cerita Yesus dikasih pertanyaan. Kita harus bayar pajak nggak ke Kaisar? Wajib. Yesus bilang apa? Coba lihat koin lu. Di koin ada gambar Kaisar, berarti lu bayar pajak ke Kaisar. Bisa nggak? Ada nggak kemungkinan itu ayat sisipan dari penjajah pada waktu itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Lo yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes emang nulisnya di Palestina? Kagak. Nulisnya di luar Palestina. Orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus, orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Kita, ya, tadi gua ulang nih, kita umat Islam tidak boleh melarang atau mengganggu orang mau beragama apapun. Islam juga mengajarkan itu kan. Allah SWT sudah memberi kebebasan orang mau beriman atau nggak beriman. Ya kan? Yang kita perdebatkan jangan, gue bukan menyarankan ya, tapi jangan mengenai iman mereka gitu. Ya, biarin aja mereka mau menyembah siapa itu hak mereka. Karena buku ini dijual di toko buku, ya boleh dong kita kritik gitu. Itu tapi aja. gini kok, dengan Kodondi membuktikan bahwa kekristenan itu salah, ya. Menurut kasarnya gitu. Islam, Iya. menurut orang Kristen bener ya monggo Iya. gitu. Membuktikan dengan kritik teks, dengan data-data. Apakah itu membuat Islam jadi benar? Kan nggak juga dibilang. Mau gini, mau Kristennya salah atau bener, Islamnya tetap bener. Versi lu. Gini, gue mau bilang gini, kita sebagai orang Islam harus berani ngomong Islam yang bener, yang lain salah. Setuju? Iya. Orang agama lain juga berhak, punya hak yang sama untuk ngomong agama mereka yang bener, yang lain salah, termasuk Islam salah. Betul. Mereka punya hak yang sama. Ini kadang-kadang rakyat kita, terutama Muslim ya, takut ngomong itu karena dianggap tidak toleransi. Iya, Padahal, nah makanya nih gua kasih tahu. Kita umat Islam berhak ngomong agama kita yang benar, yang lain salah. Umat beragama yang lain juga berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Tapi kalau kita ngomong yang benar, yang lain salah, bukan berarti kita harus berantem, bermusuhan, berkelahi. Enggak. Dalam rangka berbangsa dan bernegara, setiap umat beragama yang beda-beda ini, dia berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah, tapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin nggak dipahami sama kalangan mereka. Disangkanya kita menyerang iman mereka.
terserah mau nyembah siapa gitu. Gue bukan masalah iman dia kan bilang katanya nggak boleh memaki, tapi bagaimana dilarang menghina agama lain, tapi bagaimana bisa dilakukan ayat ini wong dia sudah tidak sama, dia tidak mengakui iman kita. Nah berarti dia salah paham, berarti dia nggak paham maksudnya ayat itu. Ayat itu di pasal itu maksudnya apa? Kita tidak boleh menghina iman orang lain atau agama orang lain. Yang kita perdebatkan ini bukan iman dia gitu loh. Iya. Bukan dia mau nyembah siapa, itu bukan itu gitu loh. Kita cuma yang kita menunjukkan perdebatkan ada tuh something wrong dengan Bible. dokumen gitu loh. Yang kita perdebatkan tuh apa yang dalam dokumen. Gua nggak mempermasalahkan mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, enggak. Cuman gue bisa membuktikan mereka bukan pengikut Yesus. Gitu aja. Berdasarkan ayat-ayat di sini, bukan berdasarkan Quran. Gue bisa buktikan bahwa Kristen bukan ciptaan Yesus gitu loh. Kalau berdasar Quran ya mereka juga nggak akan terima. Enggak, makanya gue nggak pakai Quran. Gue bisa buktikan bahwa Kristen adalah ciptaan Paulus, bukan ciptaan Yesus, berdasarkan ayat di sini. Gitu aja. Jadi kenapa masih takut kalau ada ayat dilarang menghina agama lain? Gue menghinanya di mana? Orang ada ayatnya di sini. Gitu. Kalau sedangkan dia bisa ngomong, "Don dia anak setan," tapi di sini nggak ada ayatnya. Ya kalau memang keberatan sama dia boleh juga sih mengusulkan draft versi dia ya. Boleh. Ya, ajukan aja draft versi dia, terus kalau dibilang, oh akan butuh waktu lama untuk mendiskusikan hal ini. Loh, apanya butuh waktu lama? Lu nggak perlu datang untuk ketemu, bisa lewat Zoom, ya, panggil Melisa. Iya. Saya mau pasal ini, atau saya mau ayat ini dirubah, boleh. Tinggal diskusi aja sama Melisa. Gini. Untuk memahami isi daripada draft perjanjian itu tidak perlu sarjana hukum. Nggak perlu. Orang yang sudah dewasa, orang sudah pengalaman di organisasi atau di perusahaan, baca itu jelas. Nggak perlu jadi sarjana hukum, nggak perlu jadi tim hukum. Gua aja bukan ESA, gua tahu itu masalahnya. Gua tahu ininya, interpretasinya. Interpretasi di dalam pandangan orang hukum ya. Toh juga ada moderator kok. Toh ada moderator, toh ada polisi yang jaga. Iya. Kalau memang arah perdebatannya udah jadi kayak caci maki, pasti moderator akan stop. Debat. Pasti stop. Dan kamu juga berhak, ya sudah, misalnya ada pihak yang merasa dia dimaki, dia juga pasti bisa bilang, udah bisa. saya nggak mau lanjut kalau seperti ini kan? Bisa, sangat bisa. Itu bukan hal yang bagaimana gitu loh. Ini hanya perdebatan yang ilmiah, ya. Kenapa saya katakan ilmiah? Karena saya akan bawa 2 koper Bible mereka, yang belum tentu dia punya, gitu. Yang belum tentu dia punya loh, ya. Saya akan tunjukkan depan muka dia. Ini ada teks begini, ini maksudnya gimana? Kenapa beda dengan ini, gitu loh maksudnya. Itu kan berarti ilmiah, ada dokumennya, gitu. Tapi kalau dia bawanya kan paling cuma ini. Jangankan ini, mungkin dia bawanya cuma TB1 gitu mungkin ya. Iya. Nah kalau begitu, nanti giliran saya kasih lihat kitab yang ini, ada tulisan begini, kan pasti dia tolak. Sama aja kayak pendeta Sudahlah kemarin. Gua suruh baca ini nggak mau. Katanya, apa tuh sesat, kata gitu. Tapi waktu lu sama pendeta ya Sudahlah kok, lu emosi lu. Apa? Lu agak meninggi. Meninggi karena dia nggak bisa diajak ngomong. Gua baru ngomong 1 kata, dia udah potong. Gua 2 kata, dia potong. Kapan gua ngomongnya? Lagi pula ini kan channel gua. Gua mau nunjukin, mau baca digangguin sama dia. Makanya gua jadi agak tinggi. Tapi sesudahnya kan oke. Gue cuman kasih dia julukan, pendeta Sudahlah, gitu aja kan. Nah kalau yang ini, yang nggak berani, ya berarti pendeta Mel Atut, gitu aja. Mel Atut. Nanti tuntut lu kok. Loh, silakan. Dia ngomong anak setan aja gue belum tuntut sampai sekarang. Gitu. Ya karena apa ya, kalau memang mau diskusi, semua bisa didiskusikan. Atau nggak minimal say hello lah sama Kodon. Ini pernah nggak pribadi? Belum pernah. Melisa semua ya? Melisa semua. Minimal VN gitu kan, kasih tahu alasan gitu. Kita malah dengarnya dari YouTube kan nggak enak. Gue nggak suka kalau dengerin VN ya. Malas gue dengerin VN, nggak tahu kenapa. Mendingan baca gitu ya. Kalau baca itu kan jelas, bisa di screenshot, menjadi bukti dan segala macam. Kalau VN kan kita harus dengerin dari awal, di menit keberapa dia ngomong begini, kata-kata yang begini. Aduh, makanya gue dari dulu nggak suka denger VN itu, nggak suka. Ya. Mendingan teks gitu. Ya minimal ada bukti lebih jelas. Iya. Maksudnya kita ingat gitu kan. Iya. Mana dia ngomong gitu. Iya. Kalau VN kan kita nyari nggak bisa pakai menu search. Makanya kalau kita dulu kan gue juga sering kan di grup debat Islam Kristen,
pendeta sukanya pakai VN dulu gitu kan. Oh, zaman dulu, zaman malas dulu. banget dengernya dah. 5 tahun lalu. Tapi VN-nya bisa dijadikan YouTube dulu kok. Ambil VN-nya dijadikan video YouTube. Dulu lucu. Jadi materi ya. Jadi materi. Karena kalau VN kan mau nggak mau lebih tertib dia dibandingkan debat yang timpah-timpahan. Ya, kalau memang ada moderatornya, satu VN, oke lah. Itu mungkin kita masih bisa dengerin ya. Kalau ketika edge to edge, head to head gitu misalnya. Tapi kalau debat nggak ada moderator, pakai VN lo, apa sih yang mau diiniin, pegang? Susah nyarinya. Tadi lu ngomong apa ya? Nyari lagi dari depan gitu. Susah. Ya. Jadi buat pendeta Melatok, kalau memang sudah nggak berani ya sudah, stop aja. Daripada keluar-keluar, tambah malu sampai dikomentarin sama pendeta Andre Saleh ya. Coba. Ya kan? Saya lagi nunggu pendeta lain komentar sih kok. Aku dari kemarin lagi nyari ini sih. Gue terus terang nih, kalau lu nggak datang, gue mau udah nggak mikirin pendeta Melatok beneran. Yang gue pikirin apa? Gue cari pendeta lain yang berani, gitu. Ngapain gue mesti pikirin orang yang udah takut, gitu. Ya, padahal jujur ya, saya termasuk yang paling kecewa kok. Nah, Yang pertama, saya senang sama Melatok. ya. Udah booking hotel lagi ya. Karena dulu konten saya tuh paling banyak salah satunya dia. Ah. Istilahnya ya inilah paling lucu. Hmm. Ya. Bisa dibilang statement-statement dia pun ada beberapa kejujuran. Kayak dia cerita di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral. Oh, itu saya hargain, itu saya hargain. Itu keren gitu kan. Terus dia berterima kasih mayoritas Islam di Indonesia. Sehingga LGBT susah masuk. Dia bilang nggak bisa bayangin bagaimana kalau Kristen mayoritas. Dijamin sudah LGBT lah di sini. Oke, terus? Ya memang itu realita. Ya. Kalau nggak Islam nggak mayoritas di Indonesia, wah LGBT mungkin sudah merajalela. Iya. Ini aja pun kita harus akui kecolongan Iya. juga, tapi ya minimal nggak sampai bisa nikah lah dia di masjid. Ya lihat aja nanti lah. Maksudnya gini, kalangan itu kan memang kalangan yang bukan kalangan yang nggak punya duit loh. Duitnya Orang banyak. hebat. Mereka- Artis-artis banyak. Iya, mereka bisa sampai mendesak atau membuat pemerintah sebuah negara tertentu sampai mengeluarkan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sama jenis. Di Eropa kan sudah ada. Sampai akhirnya gereja nggak bisa menolak. Iya. Gereja akhirnya harus mengikuti undang-undang itu. Karena kan mereka bilang pemerintah tuh apa ya? Iya. Pemerintah berasal dari Tuhan. Jadi walaupun pemerintahnya melegalkan gitu, itu dari Tuhan juga. Ya. Kalau saya saran buat pendeta Melatok, ya kalau mendengar sesuatu yang berlawanan dengan imannya, jangan buru-buru mengatakan kata-kata yang kasar atau ekstrim gitu. Ya. Jawab aja dengan elegan gitu. Tapi memang style dia gitu. Ya kalau style gitu ya kenapa giliran diajak debat nggak mau? Kalau style dia gitu. Mungkin kalau diajak ring tinju mau dia kok. Oh gitu. Nah, sekarang zaman perang fisik udah enggak, ya kan? Kita namanya sekarang zaman Gauzul Fikri, zaman perang pemikiran. Kita sama-sama anak bangsa harus menjaga persatuan kesatuan. Kalau masalah perang pemikiran itu nggak apa-apa gitu loh. Dan kita bukan berarti harus permusuhan gitu. Perang pemikiran itu bukan berarti harus jadi musuh. Bukan. Oh, saya sama Hendritan juga masih komunikasi, masih bisa datang sini, masih bisa ngopi bareng, masih bisa makan bareng. Karena sama debat itu apa ya? Kalau dibilang merugikan ya enggak. Sama-sama dapat ini ya, sama-sama dapat ilmu. Yang Iya. menang kalah dapat ilmu kok. Gini, saya nggak pernah punya niat atau mentargetkan pendeta manapun yang saya ajak debat untuk masuk Islam. Enggak. Ngapain? Saya sadar Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam. Apalagi gua. Nabi bukan, sholat kadang telat. Ya, jadi gua nggak pernah punya niat atau mentargetkan pendeta manapun untuk masuk Islam. Nggak ada ya. Yang menjadi niat kita adalah hanya apa? Membuat edukasi supaya yang nonton buat kita umat Islam imannya dan akidahnya makin kuat gitu aja. Kalau ada orang lain di luar Islam nonton masuk Islam, itu bonus buat gua gitu loh, bukan target gitu loh. Ya, jadi jangan salah paham. Pak pendeta Melatok juga jangan mikir terlalu jauh. Saya sama sekali nggak punya target atau nggak punya minat untuk memualafkan pendeta siapapun, ya. Dan jangan mikirnya terlalu jauh gitu loh.
ayat di dalam pasal yang bilang jangan menghina agama orang lain, itu saya juga tidak akan memprotes iman Bapak. Tenang aja. Bapak mau menyembah apapun silakan. Di Indonesia boleh menyembah 6 agama yang diakuin. Itu. Cuman pertahankan ini. Bapak lawan ini sendiri, bukan lawan saya. Itu masalahnya. Bisa nggak dia ngelawan ini sendiri gitu loh. Dan mungkin ada beberapa jemaatnya yang komplainnya itu kok. Ini debatnya jadi satu arah. Kok persilahkan. Kalau misalnya mau bahas Quran, monggo. Monggo. Dia kasih topik, gua kasih topik. Kenapa dia terima? Ayo. Kenapa dia kasih topiknya Matius 7, 21, 21 sampai 23? Kenapa dia nggak kasih topik Quran? Gitu. Belum menguasai. Ya kalau belum menguasai kan bukan masalah gua. Karena kalau dia belum menguasai, bawa Edis, bawa Saifuddin Ibrahim gitu. Kesini dong harusnya yang dianggap menguasai. Bawa Elia Miron. Bawa Elia Miron sekalian. Ya, tuh Elia Miron mengatakan firasat dia tuh kok. Firasat apa? Udah dengar belum yang dia bilang kenapa dia nggak hadir? Karena dia punya firasat nggak enak. Firasat apa? Firasat waktu diundang sama Dr. Richard. Firasat apa? Ya sama gitu. Mereka ini apa ya? Saya kadang-kadang bingung ya. Apakah memang apa ya? Memang Takut suka keamanan sekali. gitu? Iya, selalu dikit-dikit kayak keamanan. Lah, Macam itu namanya apa? Lebay. macam pernah ada orang ke Dr. Richard tuh tiba-tiba pulang-pulang tinggal nama. Lah elah. Lah sekarang Edwin pulang itunya utuh nggak? Nggak utuh kok bawahnya. Edwin pulang apa tuh? Apa sih itu mainan yang cetak-cetak itu apa namanya? Lato-lato. Lato-lato. Lato-latonya utuh nggak? Udah lama nggak denger lato-lato kok. Lupa gua tadi lato-lato. Lah buktinya Edwin pulang lato-latonya utuh. Pendeta Esra Soro pulang debat sama saya, pulang lato-latonya utuh. Pendeta Budi Asali lato-latonya utuh. Pendeta Hendritan juga lato-latonya utuh. Nggak ada yang hilang satu kan lato-latonya. Itu kenapa mesti takut sih? Cuma debat aja ya. Tapi nampaknya mereka boleh nih kok bentar lagi bikin grup ya. Orang-orang yang apa ya, yang kabur dari tantangan Donitan ya. Siapa yang bikin grup? Ya mereka lah kok. Oh, orang. Apa senasib semua. Nggak tahu lah, gua nggak mau mikirin begitulah. Buat saya, ketika ada orang yang sudah tidak berani memperdebatkan agamanya sendiri, Nggak pede. nggak nih. Kalau buat saya, ketika ada orang, apalagi pendeta, tidak berani memperdebatkan agamanya, berarti agamanya dia, agamanya orang awam. Udah gitu aja. Ya karena kan apologetika itu Iya. harus dilakukan ya. Iya. Membela iman yang menurut mereka Ya, diserang. contoh, pendeta Budi Asali, gua ajakin Mika 52. Awalnya nggak mau. Dia bilang, saya lebih tertarik bicara tentang Paulus. Boleh Pak, kita bikin 2 sesi. Paulus dan Mika 52. Ya kan? Jadi kita bikin 2 sesi nih. Mau, awalnya udah mau. Tapi Paulus itu kalau 2 jam nggak cukup. Boleh Pak, kita bikin 3 sesi. 2 sesi Paulus, 1 sesi Mika 52. Kurang apa gua? Udah gua bikin begitu loh. Ya. Awalnya dia udah mau nih. Giliran pendeta Sarsoro diajuin Mika 52, nggak mau dia. Gara-gara pendeta Sarsoro nggak mau Mika 52, Budi Asali akhirnya jadi nggak mau juga. Gitu. Itulah kenapa tadi Kodoni menduga ya. Itu yang membuat Melatok mundur. Bisa jadi Budi Asali atau Sarsoro atau dua-duanya yang bilang ke Melatok, jangan ngomongin Mika 52. Mungkin ya, mungkin. Itu aja. Itu Ya cuma karena pasti ada ini ya, ada sesuatu apa ayat tertentu tuh ya memang ya nggak perlu kalian bahas gitu. Karena kalau dibahas pun memberatkan. Bukan memberatkan, menghancurkan. Kita pakai kalimat yang halus. Nah, menghancurkan kan bukan melecehkan. Menghancurkan artinya menghancurkan klaim nubuatan itu. Klaim nubuatan Kristen itu mudah sekali dihancurkan. Dengan apa? Dengan dokumen, bukan dengan asumsi. Saya nggak mau pakai asumsi. Saya cuma bacain, ini begini. Ini yang punya kitab nih. Ini kitab ini saya bisa sebutin, disusun tahun berapa, diterjemahkan ke Yunani tahun berapa, dirubah tahun berapa, saya bisa sebutin. Siapa yang ngerubah, kapan menjadi kitabnya orang Kristen, saya bisa sebutin. Itu aja mereka mungkin nggak tahu gitu. Ataupun kalau mereka tahu, mereka nggak bisa bantah. Mereka nggak bisa bantah bahwa kitab PL yang ada di dalam kitab mereka itu tidak orisinil punya Kristen. Waktu itu lu bahas itu juga kok, perjanjian baru itu banyak mensadur dari PL. Nggak diteruskan tuh. 937 ayat yang dikutip dari perjanjian baru dari PL. Iya. 937 ayat, hampir 1000 ayat. Maksudnya kenapa nggak diangkat lagi tuh kok?
Nah, giliran gua ajakin debat pada nggak mau gimana? Itu kalau dibahas satu-satu mah terlalu panjang kali. Ya, kan lu dulu juga Bible bisa jadi bikin. kayak Bible oh Bible. Iya, kan dulu buat itu, gak ada kerjaan lu. Kan beberapa udah saya bahas. Beberapa udah saya bahas yang nubuatan itu. Terlalu panjang lah itulah. Masalahnya gue juga ngajar, gue juga ceramah. Ya, itu yang bikin Kajian juga lagi banyak ya, waktu undangan. mungkin yang nggak cukup itulah. Ya kan itu seru kok, karena Bible itu kan salah satu yang fenomenal loh. Fenomenal. Ya kan benar. Sampai kan? dulu Nyebelin. siapa? Dulu ada siapa? Yang evangelis. Rudiones. Bukan, Labu. apologet perempuan yang dulu, yang saudaranya Ustadz Kenama siapa? Yang udah meninggal itu. Oh, Utiwati Mena. Utiwati Mena. Oh, itu sampai kepanasan dan nonton Bible. Terus semua orang kepanasan gua waktu itu. Sampai ada yang bikin Quran. Oh, Quran. Quran. Baru satu seri udah nggak nyambung lagi. Baru satu seri kedua kok lu pandang lagi. Kita nunggu kan. Kok nggak ada kelanjutan. Bingung sendiri rupanya dia. Ya karena memang orang yang diskusi berdasarkan data sama enggak beda. Beda. Karena Kodondi ini ya teman-teman ya, ini pakai modal soalnya. Modal. Pakai modal. Ada satu orang, gua nggak usah sebutin namanya ya, pernah datang ke sini, ngeliat kitab-kitab ini. Dia bilang apa? Kok ini gua tukar sama satu rumah, mau nggak lu? Harganya berapa rumahnya? Ya kira-kira 500 juta lah. Gua salaman, ya udah yuk, udah gitu. Udah salaman nih, sampai sekarang nggak jadi. Sampai sekarang nggak ada realisasi. Karena Kores waktu kemarin bilang, waduh, pengen beli, cuman nggak segampang itu ya. Bukan masalah harganya ya, Ngumpulin. belinya di mana itu yang juga jadi tantangan. Ngumpulin satu. Satu-satu. Jadi ini kedepannya diwakafkan kok? Enggak, ini kan milik yayasan. Oh, milik yayasan ya? Iya, ya selama yayasan itu ada ya selalu, ini milik yayasan. Oh, bukan milik pribadi? Enggak, milik yayasan. Lah, perasaan semua kok jadi milik yayasan lu buat kok? Lah iya dong, kan ada yayasannya dan saya bekerja di bawah yayasan. Oh, jadi nggak ada yang pribadi? Nggak ada. Motor lu? Motor pribadi dong, jaket pribadi itu anak aja lo. Topi pribadi? Topi pribadi, jaket pribadi. Kalau yang saya beli untuk keperluan pribadi, ya itu punya pribadi. Tapi kalau saya beli untuk dakwah, itu yayasan. Oh, tapi jaket biasa lu untuk dakwah juga? Jadi ini kitab-kitabnya di sini, ini juga termasuk yang beli itu adalah orang-orang yang berdonasi ke Karena Mualaf Indonesia. Masya Allah. Itu. Termasuk studio ini, termasuk kita bayarin guru privat buat mualaf-mualaf. Itu semuanya dibiayain dengan donasi dari para penonton. Jadi kayak kemarin kami, ini off the record kok ya, kita bercanda nih. Ini nggak ada kode, nanti kita ambil bukunya. pada nunggu warisan. Ada CCTV. Oh, maksudnya ngambil setelah gua nggak ada maksudnya. Lu mintanya ke yayasan. Ada banyak kok buku yang bisa dibeli di toko buku ada. Cuman ya banyak juga yang apa ya, stoknya susah dicari. Gitu. Kayak contoh itu yang Bible yang 1916. Masih ada yang jual kalau lu mau beli. Ya, beli bisa sekarang. Ya, ada sih. Ada beberapa yang ada beberapa yang lu beli di luar tuh yang susah. Enggak, yang di luar itu Pak, ya yang di luar memang butuh perjuangan memang. Tapi ada juga yang begini nih, lu masih bisa beli nih. Yang nyebelin nih yang ini kok. Dari kemarin gue minta siapa nggak mau beliin. Masalahnya yang jual ini dulu waktu pertama-tama dia bisa kirim ke Indonesia, belakangan Biasan, dia nggak kan? bisa kirim Indonesia. Biasan kan, udah aku minta sama Bunda. Gue bilang, Bunda, kodondi lu beliin, gue nitip nggak dikasih. Bukan yang beliin, gue beli nitip ke dia. Ini lo kalau mau beli masih bisa nih. Anjir, ini sengaja teman-teman, ngejek dia. Anjir. 69 juta. 69 juta. Itu masih bisa dibeli. Mending gua ambil lu punya, gua fotokopi. Fotokopi rusak dong. Karena itu masih bisa gitu. Nah itu bisa gue tunjukin tuh ke pendeta Melatok tuh. Beli pendeta, 69 juta. Beli dong gitu. Wah, lu sepele kok, yayasan dia kaya lo. Lah kalau kaya beli dong. Nah nanti saya bisa tunjukin di dalam kitab ini ada kata-kata apa pendeta harus berani baca. Lo mau baca? Apa tuh? Mau baca? Boleh. Jangan mau kok. Tapi nanti di ban nggak nih? Hah? Loh, YouTube mana bisa Nih. ban? TikTok. Loh, Ini- TikTok masih live. Kitabul El Kudus. Terjemahannya orang Belanda, Klinkert. Loh, lu punya kok masih lebih bagus kok. Cetakannya 1916. Terjemahannya 18 berapa tuh? 18 Mana nih? nih, 1897. Iya. Oke.
Lu baca ya. Mana ya? Bentar, ulang. Ini aja megangnya udah harus hati-hati nih. Nih, yang di garis merah nih lu baca nih. Sobek sama gua. Pegangnya hati-hati ya. Mel, bacain Mel. Gak berani baca. Nggak enak rasanya. Gak enak. Dan lak-lak dan kontol sejenisnya dan meragai dan kelowang. Kelowang itu apa? Nanti di tit gitu. Udah ya, jangan ulang ya. TikTok nih. Berani nggak pendeta baca? Pendeta nggak baca ini. Gitu. Loh itu kan bacaan zaman dulu. Terjemahan sekarang apa jadi ya kok? Kuntul. Jakar kan? Jakar Bangau. Kuntul itu kan sejenis bangau yang tapi lebih kecil. Kok jadi bodoh? Kenapa? Jangan diulang lagi. Oh ya, siapa yang ulang kan cuma kuntul doang. Astagfirullahaladzim. Nah gitu maksudnya. Jadi kita berdebat, jangan pakai asumsi, jangan modal bacot, harus ada dokumen yang ditunjukin gitu. Tapi gereja kok, terutama karismatik ya, jarang kali loh koleksi-koleksi untuk Ya jarang lah. Mereka kan hanya mengandalkan doktrin gitu. Kalau reform masih mau koleksi. Reform masih. Tapi reform yang kemarin juga pendeta Heno 13 tahun juga nggak punya apa-apa, modal HP baru doang. Loh kok bisa jadi pendeta reform dia? Nggak tahu. Reform mana itu? Nggak tahu. Katanya belajar di STT 13 tahun. Ya, Pertanyaan gua kan jadi ngapain aja lu 13 tahun di STT? Kayak begitu nggak tahu gitu. Ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. 13 tahun lu ngapain? Belajar mengembalakan. Ya mungkin itu. Kan memang kita lihat ya kok ya, pendeta yang paling terkenal di Indonesia lah. Kita list 5 pendeta paling terkenal. 5-nya ini by akademik atau by populer? Biasanya by populer. Populer kan? Iya. Populernya kenapa? Kenapa? Jago ngomong, jago doa berkat. Oh iya, doa Kan berkat. gitu kan? Artinya benaran loh doa berkat ya. Jemaatnya merasa diberkati sehingga mereka setia. Kalau enggak kan nggak setia juga. Nah, itu yang hebat sih. Bagaimana mereka bisa membuat jemaatnya itu merasa bahwa ini berkat pendetanya gitu. Kalau saya lebih respect kepada pendeta-pendeta dari kalangan Katolik. Oke. Ya. Dari kalangan Katolik, mereka Pastor punya kok? ya, mau pastor, mau romo, mereka punya iman kan. Mereka bilang ketika ada orang mau keluar dari Katolik atau apa, ya monggo itu juga hak mereka masing-masing. Dan Katolik memang tidak diperbolehkan berdebat. Iya. Ya kan? Kalau mereka mau berdebat harus dapat izin sampai Vatikan gitu. Jadi nggak mungkin gitu loh. Sedangkan Vatikannya sendiri, Pausnya sendiri nggak mau diajak debat. Ya kan? Jadi pendeta Katolik selalu menjaga sikap mereka dengan sopan santun, dengan elegan. Mereka nggak membuat pernyataan-pernyataan seperti Melatok gitu, enggak. Gitu. Ya, Mereka hanya menjelaskan iman mereka. Kalau ada yang menuduh, mereka jelaskan dengan iman mereka, dengan bahasa yang baik, cukup, udah selesai. Nggak perlu aja jadi polemik gitu. Ya karena kan mereka ini semua dikontrol kan, tutur kata, tindakan. Iya. Cuman kalau masalah kristenisasi, sama, mau Katolik mau Protestan sama-sama melakukan gitu. Katolik lebih Indomisasi doang. Lebih soft lah. kalau Lebih Katolik. nggak pakai ini nyamar-nyamar. Enggak, nyamar mungkin enggak, tapi mereka kalau bangun gereja, ini pernah kejadian di Malang 2017, mereka bangun gereja Katolik besar di Malang Selatan, setiap warga desa yang datang ke gereja itu setiap minggu, satu kepala 100.000. Oh, ini kejadian bener, 2017. Iya maksudnya ya pendekatannya kayak gitu aja. Iya. Bantuan. Bukan yang datang door to door gitu, enggak. Bantuan yang kencang. Bantuan. Kemanusiaan. Mereka lebih sering lewat kemanusiaan. Gitu. Makanya saya bisa datang ke salah satu gereja Katolik di daerah sini. Waktu itu saya bawa mahasiswa-mahasiswa dari STID Muhammad Nasir sama dari IAIN Gunung Jati Bandung. Saya datang ke situ. Ngapain? Kita dialog sama romonya. Kita tanya-tanya, ini jemaatnya daerah mana aja, gereja ini dibangun kapan, punya siapa dan sebagainya. Ya dijawab dengan santai. Kalau gue kemarin hampir di blacklist kok. Sama siapa? Gara-gara Luga. Kenapa? Kan ke gereja Katolik kok. Biasa lah dia kalau udah ketemu Bunda Maria kan habis dikutuk-kutukin Bunda Marianya. Langsung dibilang ini. Nah Besok itulah. jangan dikasih masuk lagi.
Nah itu, jadi kan karena Protestan juga saking banyak alirannya, mereka pandangannya juga terhadap gereja Katolik itu juga pada beda-beda. Ya. Itu. Sampai sekarang kan lagi ini viral lagi kok. Apa? Yang Romo Patris dilaporkan. Siapa? Romo? Romo Patris Allegro dilaporkan Sama? sama orang NTT. Kenapa? Loh, tapi gara-gara dia bilang Protestan sesat. Kan tadi gue bilang ya, gue mau bilang agama gue yang bener, yang lain salah atau sesat kan hak gue. Iya, betul. Betul kan? Kenapa mesti dia ngelaporin? Nggak terima, karena dianggap terlalu kasar gitu. Mereka juga boleh bilang agama mereka yang bener, Katolik sesat Betul. juga. Mereka punya Dan memang hak. dari kacamata Katolik, Protestan itu kan orang yang membangkang. Kalau di Kristen, ya kekristenan maksudnya ya, antara Katolik, Protestan, nanti di Protestan ada Calvinis, segala macam, Anglikan, dan segala macam. Setiap aliran ini membidatkan aliran yang lain. Ini. Iya, setiap aliran itu membidatkan aliran lain. Iya, wajib itu. Membidatkan apa artinya? Ya menganggap sesat, gitu. Iya, karena memang kalau itu kan clear ya. Bagi Katolik, Protestan itu adalah anak yang tersesat. Iya. Yang Ya menyimpang. begitu juga Protestan menganggap Katolik sesat. Ya itu memang di kalangan mereka begitu. Dari Islam juga mungkin ada aliran ini mengatakan aliran lain sesat, bisa jadi begitu. Itu apa sih? Bukan hal yang Iya. ini loh. Dan nggak merugikan lu juga. Iya. Tapi kasihan, dilaporkan. Loh, elah. Itu viral. Yang melaporkan itu kadang-kadang yang nggak paham kebangsaan kalau begitu. Karena dianggap statement dia memang... Karena kan Keras. biasa Romo itu kan gini, Romo itu kan pada diam ya. Selama ini kan Katolik diserang Heeh. sama Protestan diam. Ya, baru-baru inilah mulai bangkit, mulai memberikan tanggapan gitu kan. Jadi ya biasa lah, begitu dikasih tanggapan nggak terima. Ya sama kayak dulu kita kan, Islam diserang setiap hari. Ya kita dikata-katain, begitu udah mulai nih muncul kristolog, apologet gitu kan. Ngamuk mereka kan. Nah itu kalau begitu apa sih kalau bukan kayak anak kecil? Ya, tapi saya bingung nih, kok Dondi kok belum pernah dilaporkan kok? Ya lapor. Lah kalau mereka mau melaporkan malah saya tungguin. Kenapa saya tungguin? Nanti saya tinggal buka ini di depan Pak Hakim. Ini menurut Pak Hakim yang saya kalau bacain menurut- tuh ini gitu. Kalau udah sampai hakim udah duluan ditahan dong lu kok. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau sampai gue ditahan. Ya gue tinggal tunjukin aja depan Pak Hakim, Pak. Nih gue bacain. Kalau perlu gue taruh di meja Pak Hakim, Pak, tolong bacain, Pak. Tapi ujungnya ahli yang menentukan, bukan hakim yang menentukan. Oke, mau ahli, mau hakim silakan. Gue tinggal buka aja tuh kitab yang tebal tuh yang merah tuh. Tapi kok Dondi, lu kok belum jadi ini ya kok? Apa? Ahli agama ya? Ahli agama apa? Kan di persidangan kadang ada yang namanya ahli agama gitu. Saksi kan. ahli. Saksi ahli. Ya itu kan mungkin kan bidangnya harus dilihat dari saksi ahli itu dalam agama apa. Kalau dalam agama Islam ya bukan gua lah. Agama Islam ya harus ulama lah. Setuju. Gitu. Nggak mungkin gua jadi saksi ahli agama Islam gitu. Lulusan bisa pesantren mana gua? Gitu. Lu kalau mondok kok? Enggak, Aku banyak dulu- yang nanya tuh. Dulu hampir mondok, dulu waktu baru-baru masuk Islam hampir mondok. Tapi ketika itu ada teman gue bilang malah begini, lu kalau mondok, nah nanti yang lu kerjain di dalam pesantren tuh begini. Daripada begitu, lu mau nggak gua kenalin sama seorang Habib? Nah ada Habib nih di daerah Cikidang, Pulau Ratu. Akhirnya gua ke situ. Ya kan karena gua udah pengusaha, mondok kan gua makan waktu dan segala macam. Akhirnya gua cuma rutin ke Habib itu 2 minggu sekali. Ya gua dapat belajar ilmu Islamnya dari dia. Gitu. Ya, dan Kododi fokus di sini karena memang ya bisa dibilang kan ini segmen yang orang lain nggak kuat lah. Iya, ya, kalau di pesantren mungkin gua kan nggak belajar ini. Ya. Mending jadi spesialis ya Gitu. di segmen yang orang lain nggak ada. Ya, luar Iya, biasa. nah sekarang buktinya apa? Dengan saya berdebat dengan pendeta-pendeta yang tadi saya sebutin namanya, orang yang menonton video-video itu, kalau memang dia cari kebenaran, kan dia pasti akan cari gua, Ya, ya kan? Kebenaran versi gua nih maksudnya nih. iya, Mereka sekarang banyak yang datang hampir tiap hari ke sini, iya. ya orang-orang Kristen, baik yang Muslim punya pacar Kristen gitu misalnya, atau ibu yang misalnya anaknya masuk Kristen dan sebagainya, atau juga orang Kristen sendiri yang sedang belajar, pengen cari tahu kitabnya sendiri, banyak yang datang ke sini hampir tiap hari. Tapi gue bingung liat lu kok. Sanggup lu satu hari ngomong banyak kali kok. Akunya capek. Ya kan yang ada diatur jadwal sama Melisa. Loh, tapi kalau Kadang-kadang gue juga ini jangan jam segini nih, gue geser. Sering gue berantem sama Melisa. Enggak, satu orang aja lu bisa ngomong sampai 3-4 jam ya? Iya Lebih kadang. Hah? Itu kalau sekalinya ngobrol kadang lewat waktu. Iya. berapa. Iya.
Kadang sampai pagi, malah dari malam sampai pagi. Nggak, masalah lebih banyak lu ngomong kok. Dominannya dominan kali. Ya kan karena mereka bertanya. Mereka bertanya, gue tunjukin kitabnya. Ya kalau gue nggak banyak ngomong, bagaimana gue ngejelasin? Nggak usah kuat. Ya mau nggak mau, selama ada kopi dan itu, Ya karena dari kemarin kita belum melihat Kodondi sakit. lu nyumpahin gue sakit kayaknya nih. Nggak, soalnya dari tadi kita bahas masalah Asep sakit, Ustadz Unggul sakit. Ya kita harus jaga kesehatan. Yang penting pikiran santai. Nggak usah mikirin, kayak contoh pendeta Melatok, ngapain gue pikirin? Gue mendingan mikirin mualaf-mualaf yang di sini. Nanti ada yang lagi diajarin, ada yang mau pindah ke Bandung dan sebagainya kayak tadi tuh. Kita santai. Kalau pikiran kita stres, itu bikin orang jadi sakit. Betul. Ya kalau kita santai nggak sakit, yang penting tidur cukup, olahraga cukup, Iya, tapi itu yang bikin orang kesel merokok ya. cukup. Salah ya? Sama gue juga kesel. Gue yang stres soalnya. Kadang gua nego sama dia, oh jangan tanggal segini atau jangan jam segini gitu. Tapi iya, udah tambah Melisa pun perasaan jadwal lu tetap sibuk aja kok. Iya, tapi dulu waktu nggak ada Melisa kan lebih parah gua. Gua yang komunikasi sendiri sama orangnya, jam segini gitu. Oh iya ya. Mereka Dia yang pernah komunikasi sama orang. Katanya pas datang ke sini apa kok? apa? Lupa, Ada apa itu? lupa gitu guanya. Apa ya? Pokoknya nggak jelas deh gitu. Nah itu makanya butuh sekretaris. Mantap. Oke. Dari Kodondi sendiri masih harapan nggak kalau Melatok tuh tiba-tiba ngontek? Oh, ngontak ke Melisa. Sekarang gini, kalau misalnya ini kan pendeta Melatok yang sudah membatalkan nih ya, walaupun lewat tim hukumnya. Oke, tapi kan masih ada waktu nih kok. Kalau tiba-tiba nih ya, entah kesambar geledek atau apa, tiba-tiba dia malah mau lagi, ya sudah, gua balik terminnya. Lu yang bayarin gua. Oh, Gitu tapi dong. kalau ini masih ada tanggal nih. Tanggal apa? Kan belum tanggal 29 kok. 1 minggu Oh, sebelum. iya, gua nggak peduli mau tanggal 29 atau belum sekarang nih. Tapi Oke. dia sudah membatalkan secara resmi, ya, walaupun lewat WA nih, dan itu mengaku sebagai tim hukum, dan dia sudah bikin klarifikasi di channel dia, berarti gua anggap udah resmi dong. Oke. Oke. Kalau tiba-tiba sebelum tanggal 29, tiba-tiba dia mau, ya udah gua balik terminnya, lu yang bayarin gua. 4 orang ke Bali. Gitu dong. Dia yang bayar hotel. Fair dong, fair dong. Fair dong. Gua udah mau bayarin. Giliran dia batalin, ya udah. Sekarang kalau tiba-tiba dia mau, gantian lu yang bayarin. Artinya draftnya dia yang buat dong. Terserah. Nanti kan gua cek. Nanti kalau gua ada yang gak setuju, gua ngomong gitu. Namanya draft. Draft itu masih bisa diubah. Ini boleh nih. Kenapa mesti takut? Iya, gitu. kalau memang pendeta Melatok punya kuasa hukum yang menurut dia jago gitu ya. Kalau itu kan pasalnya tadi yang Kodondi kasih nampak itu kan masih mentah banget gitu kan. Lo mau jabarin sampai perincian benar-benar kata per kata, oh yang kata ini boleh dipakai kalau begini-begini dengan kondisi gini-gini, ya silakan aja kan. Biar ada kerja juga tim hukumnya. Iya dong. Tapi kan katanya tim hukumnya sibuk. Karena dia bilang Orang-orang sibuk semua. orang-orang hebat. Dia bilang Iya, ada polisi, orang-orang ada hebat, jaksa orang gitu. sibuk. Iya. Ya kalau orang-orang sibuk ya terserah. Kalau kan dia bilang debat itu bukan prioritas nomor 1. Iya, Ya memang betul, setuju, gue juga setuju. Dia sebagai pendeta prioritas nomor 1 ya harus merawat jemaatnya. Kalau nggak ntar puluh-puluhnya gimana? Itu yang gue bilang. Jadi melawan setan itu prioritas terakhir, Pak. Ah, iya, prioritas terakhir. Tapi kan dia udah janjiin dari setengah tahun yang lalu, lebih malah. Kita udah nunggu setengah tahun lebih loh. Padahal setahu saya melawan setan itu yang paling penting loh. Ih, justru itu harusnya dia harus bisa membuktikan kepada jemaatnya bahwa dia bisa membungkam donditan. Harusnya. Kan gitu harusnya. Ya kan lucu, pasalnya cuma begitu doang. Iya. Dibatalinnya tuh gitu doang gitu. Iya, Ya, sebenarnya- jadi malah kalau saya bilang, kalau dia nggak batalin gara-gara pasal yang kita buat di draft itu, buat saya itu malah seperti orang yang nggak paham hukum. Betul. Itu aja malah. Ya, padahal saya pengen sekali malah gini, Mel. Ini kalau dekat ya, kita tunggu di depan gereja, kita tanya salah satu sama jemaatnya nih. Ngapain lu sampai nggak ada kerjaan? Lumayan jadi kontennya kan lucu itu. Kita survei jemaatnya Melatok. Survei. Setuju atau tidak gitu kan? Ya Pandangannya udahlah seperti gini apa? aja, pokoknya pesan saya, pendeta Melatok tetap utamakan merawat jemaatnya. Itu aja ya, jangan sampai kehilangan, jangan sampai mereka ada yang mualaf gitu, jangan. Dan rawat baik-baik, harus kasih doktrin yang sesuai dengan pemahaman orang Kristen. Kalau memang sudah takut debat sama saya, sudah mendingan jangan banyak keluar-keluar, malah nanti dicerca sama sesama pendeta.
Mending kayak Andre Tunggal, dari awal nolak terus. Nah, mendingan kayak Andre Tunggal. Dari awal nggak mau, daripada janjiin tanggal, dia sendiri yang batalin. Nah, kan malu kalau saya. Saya ada semua rekamannya. Tadi ada yang komentar bilang katanya bukannya batalin tapi Melatok nolak. Enggak, saya ada rekamannya. Tuh. Dia oke kok. Tuh, ada. Rekamannya ada semua. Karena Pendeta Melatok sudah memutuskan awalnya 22 Agustus, dia sendiri yang menggeser jadi 29 Agustus. Tiba-tiba tim hukumnya bilang tidak bisa mengikuti debat ini dengan alasan draft perjanjian itu dan aturan gereja. Iya. Nah, aturan gerejanya itu terakhir. Gitu aja. Ya gitu aja lah. Yang Oke. penting apa namanya? Kita sama-sama saling menghormati. Jangan blunder kalau nggak mau dibikin malu gitu aja. Ya kalau ini udah kehilangan harga diri lah, tapi minimal perpuluhannya belum kehilangan. Ya, yang penting pulu-pulu, salam pulu-pulu. Salam pulu-pulu ya. Mungkin itu aja dari kami. Makasih nih buat teman-teman semua, Iwan Villa semua yang udah nyimak, dan semoga video kali ini udah sangat clear ya. Nggak perlu lagi kita bahas-bahas lagi. Lu juga kesini lagi ngapain nanya-nanya Melatok lagi? Kayak orang nggak ada kerjaan dia mah. Dia mah ini wartawan, enggak, dia mah wartawan gosip dia. Kita kan tukang goreng, tukang goreng. Ya, Dia mungkin bikin itu aja. konten ini. Makasih buat teman-teman semua. Gua aja udah nggak mikirin dia udah datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa.